Kisah Api Penyucian bagian 3 dikutip dari Api Penyucian Kesaksian Orang Kudus, diterjemahkan oleh L. Benedictus Giuseppe Maria dari naskah International Exhibition on Heaven, Hell and Purgatory by Carlo Acutis. Santa Catarina dari Genoa. Beberapa kutipan dari karya Catarina dari Genoa mengenai api penyucian adalah sebagai berikut. Jiwa-jiwa yang ada di api penyucian tidak memiliki pilihan lain selain berada di tempat itu, dan ini sesuai dengan kehendak Allah yang adil. Mereka tidak lagi memiliki kenangan akan diri mereka atau orang lain. Karena itu, mereka merasakan rasa sakit yang lebih besar daripada yang biasa mereka rasakan. Jiwa-jiwa di api penyucian tidak dapat melihat bahwa mereka sedang menderita karena dosa-dosa mereka. Karena jika demikian, maka akan ada ketidaksempurnaan yang bekerja, yang tidak mungkin terjadi saat tidak ada dosa pribadi yang mungkin mereka lakukan. Di lain pihak, jiwa-jiwa ini menderita rasa sakit yang amat sangat, yang tidak tergambarkan oleh pikiran manusia. Segala rasa sakit di api penyucian muncul dari dosa asal dan dosa pribadi. Mereka melihat naluri mereka terintangi oleh rasa keadilan yang harus mereka penuhi. Maka muncullah api yang membara seperti yang di neraka. Kecuali di dalamnya tidak ada rasa bersalah yang membuat kehendak mereka menjadi jahat. Sebagaimana tertulis, Ubi te invenero, sebagaimana aku menemukanmu, yaitu sewaktu engkau meninggal dengan kehendak untuk berdosa, atau kekecewaan akan dosa, atau pertobatan dari dosa. Ibi te judicabo, demikian aku menghakimimu. Jiwa-jiwa di api penyucian memiliki kehendak yang sesuai dengan kehendak Allah, dan mereka merasakan kebahagiaan dan disucikan dari dosa-dosa mereka. Hanya karat dosa yang tertinggal pada mereka, yang harus dibersihkan melalui siksaan di api. Setelah dibersihkan, mereka melihat Dia dengan jernih, dan mereka memahami betapa pentingnya berada dalam hadirat Tuhan, bahwa jiwa-jiwa diciptakan untuk tujuan ini. Venerabilis Maria dari Beato Amadeus. Pada buku hariannya, tertulis akan penglihatan Venerabilis Maria mengenai api penyucian. Perawan Maria turun ke api penyucian dalam segala kemuliaan dan belas kasihan. Ia menganugerahkan pelunasan hutang-hutang jiwa-jiwa di api penyucian itu, dan jiwa-jiwa dituntun ke surga oleh para malaikat. Bagi jiwa-jiwa yang tidak dibebaskan oleh kemuliaan yang dipancarkan oleh Bunda Maria, mereka mendapat pertolongan besar dan penghiburan. Di api penyucian, ada satu bagian yang tidak dikunjungi sang perawan. Tempat itu dikhususkan bagi mereka yang karena keputusan ilahi dijauhkan dari segala macam bantuan. Di dalamnya terlihat beberapa pangeran dan uskup yang semasa hidupnya menekan gembalaan mereka. Meskipun mereka telah mengakui dosa-dosa mereka, mereka tidak dapat melunasi ketidakadilan yang mengakibatkan banyak kerusakan pada jiwa dan raga rakyat mereka. Para uskup dihukum dengan penyiksaan tanpa sedikit pun pertolongan.
karena mereka tidak memancarkan terang kebenaran pada gembalaan mereka, sehingga banyak jiwa tersesat. Terdapat banyak kaum religius yang diberi banyak karunia semasa hidupnya, namun tidak membalas pertolongan ilahi itu dan juga tidak memancarkan hal-hal baik sesuai dengan karunia yang dipercayakan Tuhan itu. Tidak hanya kesehatan, tapi mereka juga menerima kesempurnaan dan kekudusan yang lebih besar, sehingga mereka harus menjalani banyak sakit dan siksaan di api penyucian. Mereka juga tidak layak mendapatkan banyak hal baik yang dipersembahkan oleh seluruh gereja. Santa Maria Magdalena de Pazzi. Suatu hari dalam sebuah penglihatan, Santa Maria Magdalena de Pazzi dibawa ke api penyucian. Di sana ia menderita karena melihat jiwa-jiwa menderita. Ia melihat imam-imam ordo religius ada pada suatu tempat khusus di api penyucian. Ia juga melihat tempat bagi jiwa-jiwa yang melakukan kelalaian, melakukan dosa kemunafikan, mereka yang kurang sabar dan tidak patuh, pembohong, mereka yang melakukan dosa karena kelemahan diri dan kebiasaan buruk, mereka yang serakah, dan mereka yang harus melunasi dosa ketidakmurnian. Sang Santa juga melihat tempat penuh kegelapan pekat bagi jiwa-jiwa yang angkuh dan penuh ambisi. Ia juga melihat jiwa-jiwa yang bersikap dingin dan tak acuh terhadap Tuhan semasa hidupnya. Terakhir, Sang Santa juga melihat tempat bagi mereka yang tidak melakukan berbagai dosa ringan. Suatu hari, Tuhan telah menyatakan kepada Santa Maria Magdalena de Pazzi bahwa dengan mempersembahkan kepada Bapa yang kekal darah termulia dari Putra Ilahinya, begitu banyak pendosa akan dipertobatkan, dan tak terhitung banyaknya jiwa-jiwa malang di api penyucian yang akan terbebaskan. Santo Stanislaus Kostka. Suatu hari, jiwa seseorang dari api penyucian menampakkan diri pada Santo Stanislaus Kostka dengan dipenuhi oleh api yang membuat ia amat menderita. Jiwa itu mengatakan bahwa api di bumi ibarat angin sepoi-sepoi yang lembut jika dibanding dengan api di api penyucian. Seorang manusia yang masih hidup tidak mungkin merasakan sebagian kecil api itu. Namun, agar sang santo percaya, jiwa tersebut menjatuhkan setetes keringat ke tangan Santo Stanislaus. Stanislaus langsung menjerit karena sakit dan jatuh pingsan. Kemudian, ia mengajak rekannya untuk melakukan silih atas dosa-dosa mereka dan menjauh dari kesempatan berbuat dosa agar dapat terhindar dari api penyucian tersebut. Rasa sakit yang menyiksa dan luka nyeri di tangannya tidak pernah sembuh sampai saat ia meninggal. Santa Veronica Giuliani. Dalam buku hariannya, tertulis beberapa kisah tentang penglihatan Santa Veronica mengenai jiwa-jiwa di api penyucian. Suatu hari, tempat yang sangat gelap dan mengerikan, tempat yang memberikan rasa takut dan kecut hati, dan tempat berbagai cara penyiksaan yang menyiksa banyak jiwa secara bersamaan,
diperlihatkan kepada Santa Veronica. Tempat tersebut merupakan api penyucian, di mana ada jiwa seseorang yang sangat menderita di sana. Beberapa kali ia melihat tempat itu, dan suatu kali jiwa tersebut mengatakan bahwa jika Santa Veronica ingin merasakan penderitaannya, ia akan mati kesakitan. Santa Veronica juga melihat bahwa jiwa seseorang menderita kesakitan lebih dari yang lain. Penglihatan-penglihatan tersebut mendorong Santa Veronica untuk mempersembahkan doa-doa pada Tuhan dengan penuh ketelitian bagi jiwa-jiwa di api penyucian, terutama jiwa yang sangat menderita tersebut. Doa untuk jiwa-jiwa di api penyucian diterjemahkan dari buku Rakolta 1957 nomor 596 yang telah mendapatkan imprimatur oleh Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York pada tanggal 30 Mei 1951. Doa ini bernilai indulgensi 500 hari. Yesusku, karena kepedihan yang Engkau derita dalam sengsaramu di Taman Zaitun, dalam pencambukanmu dan pemahkotaan duri, dalam perjalanan menuju Kalvari, dan penyalipan dan wafatmu. Kasihanilah jiwa-jiwa di api penyucian, dan terutama mereka yang paling terlupakan. Selamatkanlah mereka dari penyiksaan yang mengerikan. Panggillah dan izinkanlah mereka masuk ke dalam pelukan-Mu yang termanis di surga. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ceat eis, requiescat in pace. Amen. Tuhan, berikanlah mereka istirahat yang kekal, dan sinarilah mereka dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang telah meninggal beristirahat dalam damai. Amin.